Ane SK 2022 tanggal 1 Januari dan 6 Januari. 6 Januari buat SK Menkumham. Kemudian kita sekarang lagi konsolidasi untuk memperkuat pengurusan di 24 provinsi, di 10 kabupaten kota, maupun kecamatan. Nah, di mana untuk daftar KPU nanti dibuka tanggal 1 Agustus, dan waktu 3 bulan lagi. Kita harus September 2024 yang menjadi pemenang. Dan sistem partai mandiri yang kita bentuk adalah karena kurangnya keterwakilan dan pengawasan partai politik di parlemen, walaupun unsur kepala kita unsur partai politik, kita tuh bergerak ingin mengambil alih kekuasaan politik eksekutif yudikatif jadi partai pemenang single majority di pemilu akan datang, di mana isu kesehatan sangat utama. Kesehatan telah menghancurkan sendi-sendi ekonomi dan budaya kita. Artinya masa walaupun mendunia, tapi cara-cara penyelesaian kita itu sebenarnya ujungnya tidak terlalu takut, jadi seolah hal biasa. Tapi kita nggak mau komen dengan itu, tapi kita ingin menjadi lebih baik lagi agar ke depan kita nggak dijajah oleh produk-produk kesehatan, ilmu kesehatan itu. Karena memang ada sedikit kekecewaan kita terhadap bidang pengobatan maupun kedokteran. Jadi tidak hanya sikap, karena di salah satu wakil ketua itu adalah Dr. Boris kan dengan analisa dan argumentasinya yang sempat ditahan penjara gitu. Tapi ujung-ujungnya kan ternyata walaupun COVID berbahaya kan, tapi tidak kan putusan mahkamah yang menyatakan tidak boleh memaksa kan sebenarnya bertentangan dengan apa yang telah terjadi. Nah, di sini kita ingin partai ini menjadi partai yang bukan penghuni KPK, jadi partai yang betul-betul murni berpolitik untuk negara, perhatian buat negara. Karena kalau kita sama dengan partai-partai yang sebelumnya ya nggak ada gunanya, kita pasti akan rontok. Kita menjadi partai yang dicintai oleh rakyat, partai yang memperjuangkan keterwakilan perempuan 50%. Kemudian kemandirian otoritas pada daerah masing-masing daerah. Aceh ada partai lokal, ada nasionalnya. Kita punya partai nasional tapi memberi kearifan lokal dan memberi otoritas kepada daerah untuk menentukan nasib daerahnya masing-masing. Oleh karena itu kita mengajak semua wanita maupun tokoh-tokoh yang ingin perjuangan, tokoh-tokoh muda yang ingin perubahan. Tujuan kita, visi misinya bersama. Dan mudah-mudahan partai Pandai ini kita punya kantor pusat di Kemang Utara 7 dan kita punya Pandai Center tuh di Lima. Di daerah yang membangun ini mudah-mudahan masyarakat Depok bisa menerima kita. Dan alhamdulillah di Bali Mas Pandai Center sini kita jadikan sebagai kota politik untuk membangun Indonesia. Karena ini penyangga Jakarta, kita kemana-mana dan jalan kemana-mana. Dan saya bangga menjadi warga Depok bersama wartawan Depok. Siap. Dulu pernah jadi caleg sini kan? Iya. Tapi ya mudah-mudahan nanti Depok tahu ya, Pak di sini dia ada rumah Depok kan? Iya. Untuk perkembangan ke Bogor bagaimana? Bogor sudah ada siapa? Kabupaten kota nah. Kita nanti harus proses. Ada pendataan kota, kemudian kita daftar. Karena kita termasuk dari 76 partai yang boleh masuk. Oke. Kalau terhadap dunia pendidikan sendiri, Pandai melihatnya seperti apa sekarang ini? Pendidikan kita sebenarnya bukan budaya belajar, tapi budaya mengajar. Setiap orang harus mengajar. Perlu nanti saya akan di Indonesia ini nggak perlu 2 juta guru, 2 juta tentara. Jadi tentara dia punya hakim atau apapun, dia punya wajib mengajar. Masa kalau misalnya tentara kita gaji, dia nggak ada perang, masa cuma pakai dinas setiap hari? Ada perannya, peran mengajar. Kalau mau jadi guru harus jadi tentara, nggak apa-apa. Guru yang gagah, gak ada pandang enteng, gak ada muridnya yang berani mukul gurunya kan, cara tentara kan tuh kan. Kalau guru pun pakai baju tentara gak apa-apa. Kenapa? Ngurus vaksin aja tentara mau kok, ngurus orang yang di karantina bisa, masa jadi guru nggak mau? Nah itu posisi saya di situ. Jadi harus efektif. Kalau sekarang sih sikap egois itu bagaimana manusia mencari kehidupan sendiri. Buktinya sekarang peran penjaga parkir udah diganti dengan mesin. Makin
marketnya kan. Betul kan? Nah, sedang itu harus kita selesaikan. Kalau orang kan menganggap canggih. Parkir kan jalan tol nggak ada yang gatal, Iya. ya kan? Berarti kan mengurangi pendapatan atau penghasilan atau bekerja. Iya. Jangan-jangan nanti wartawan nggak perlu cuma satu wartawan kita dibagi-bagi. Nggak perlu digini-gini ya, betul nggak? Pilar Terus keempat. kita mau jadi apa? Ya, Pilar tidak- keempat wartawan. Hah? Pilar keempat wartawan kan. Iya. Tapi kan bisa jadi berubah kan? Jadi atau saya repot satu orang aja. Kita dengar aja yang dari sumber. Kalau sekarang kan kalian mencari sumber. Iya. Nah, karena orang media Indonesia, ya akhirnya semua orang menyampaikan informasi. Sehingga informasi terupdate itu merupakan suara rakyat, katanya suara Tuhan. Saya nggak mau dibatasi-batasi oleh lembaga-lembaga lainnya. Saya akan diktator di bidang hukum dan keadilan sosial, bukan di bidang oligarki kekuasaan, tapi diktator. Maksudnya saya akan lebih hebat, lebih pintar daripada hakim-hakim yang ada di Indonesia. Sehingga hakim-hakim akan memberi contoh dan mereka akan mengambil keputusan terbaik. Kalau tidak baik nanti barat turun. Wah. Dan saya akan membuat masyarakat yang tidak yang benar itu, walaupun nggak ada yang membela, bahwa presiden yang membela dia. Saya akan teliti mana kasus. Kalau hakimnya tidak benar, saya ganti aja robot yang menjadi hakim. Masukin di aplikasi apa kesalahan kamu, dan tong nggak perlu repot-repot lagi, nggak perlu kita gaji yang mahal-mahal lagi. Karena mungkin mesin, tinggal hati nurani kita, ini orang mau bisa kan termasuk restoratif justice. Restoratif itu pemulihan kembali keadaan sebenarnya. Artinya orang yang ribut mencuri pun bisa dimaafkan, apalagi orang mengganti rugi. Nah, ke depan kita utamakan ganti rugi. Tapi pencegahan tetap siapa yang ditipu, yang dia yang dihukum, Dia yang dihukum. bukan yang menipu yang dihukum. Jadi dia harus hati-hati pintar ya. orang yang ditipu, Jadi harus pintar ya. Nggak boleh. kayak buku Kama Sutra kan diajarkan bagaimana mengganggu istri orang. Tapi bukan supaya kita mengganggu istri orang, tapi pesan moralnya agar suami bisa menjaga istrinya jangan sampai diganggu orang. Kan tokoh-tokoh muda yang ingin perubahan. Tujuan kita, visi misinya berserikat menuju Indonesia berdaulat bersama sejahtera mandiri keadilan dan ketuhanan. Yang mana kita akan menghapus dan menghukum orang-orang yang membangun oligarki saat ini. Kemudian pada suatu nanti orang-orang yang tidak bisa memberikan kekayaannya, sumber kekayaannya itu pengusaha-pengusaha dan para pejabat imigrasi, nanti kita rampas kembali kekayaan dan memberikan pada rakyat. Jadi memang isu yang sampai saat ini yang kita hembuskan ini tidak menarik buat mereka biasa. Tapi kalau rakyat ingin berubah, ada satu bukan transformasi, bukan reformasi tapi transformasi. Pidana budaya, bukan budaya takut KPK tapi budaya takut korupsi. Oleh karena itu, siapapun penegak hukum akan hukum, yang salah hukum akan kita hukum juga. Karena kuat dan besar kekuasaan hukum itu membuat rakyat yang adil dan tidak ada teror. Kalau di Amerika polisi tidak tahan sembarang. Dengan uang jaminan $5.000 juga bisa nggak ditahan. Kalau di kita nggak bisa. Itu alasan subjektivitas daripada subjektif daripada polisi daripada penegak hukum. Padahal bagaimana kita bisa dikatakan negara yang memiliki hak asasi manusia kalau kita tidak melakukan itu? Ada asas praduga yang bersalah, tapi tetap aja kalau dia bebas, pokoknya tidak ada yang punya Beragam suku dan budaya bersama bangun negeri tercinta, nama baik dan kehormatan melangkah harapkan sejahtera. Partai Pandai rendah hati menuju Indonesia berdaulat. Berdaulat rendah hati itu sembahyang kami, bersaudara membantu untuk dapatkan diri. Kita semua sama, tak ada yang berbeda. Partai Pandai Indonesia berdaulat rendah hati itu sembahyang kami, bersaudara membantu untuk dapatkan diri. Kita semua sama, tak ada yang berbeda. Partai Pandai Indonesia, Partai Pandai Indonesia. jadi budaya piramid dan tidak membuat kita ditimpuk orang, kan orang tahu mana baik dan benar. Beda dengan Adi Armando kan, mereka memang betul-betul orang yang rawan gitu. Ketika melakukan satu kontroversial yang
menghujat, menghina satu agama atau kelompok, akhirnya babak belur. Tapi persoalannya bukan antara Islam itu atau dengan siapa, tapi antara mereka dengan hukum. Oke, sebagai Karena itu ya silakan berhukum aja. Jadi tidak usah dibesar-besarkan bahwa ini memukul atau ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kebebasan berbicara berserikat. Tidak sebebas-bebasnya, ada etika moral dan itu bisa terjadi. Karena pengadilan ini tidak berpihak pada kebenaran, yang berpihak pada yang kekuasaan, yang menurut kekuasaan. Akhirnya menjadi sanksi moral, sanksi sosial. Nah, sanksi sosial ini ya termasuk bukan sosial. sebagai seorang praktisi hukum, undang-undang atau hukum yang kita pakai di negeri ini kan produk Belanda tahun 1800-an. Ya sebenarnya produk Belanda itu ada bagusnya, ada buruknya juga. Kita lihat dari budaya Belanda itu kan kalau pencurian penipuan di Belanda cuma 2 tahun, di Indonesia 4 tahun. Jadi harusnya kalau kita mau tiru ya nggak terlalu tinggi, 2 tahun tinggi buat menipu dan mencuri. Kalau saya sih jadi presiden, saya hukum itu bukan yang menipu, yang ditipu yang saya hukum. Udah sekolah, udah pinter, ngerepotin polisi aja. Jadi yang saya hukuman siapa yang ditipu saya hukum. Jadi orang masyarakat lebih hati-hati dengan ditipu. Kalau misalnya semua orang ditipu, yang menipu ditipu ya semua orang ditipu, kasihan kita, kamu berbodoh. Bankanya susah ditipu, masa kalian mau dibohongin? Ngerepotin orang aja gitu. Akhirnya ketika saya jadi presiden nanti orang-orang kayak kita jangan pinjam uang, saya nggak mau, ntar kamu tipu saya di penjara sama Farhad gitu. Nah, jadi pencegahan itu ada gitu ketika mereka tahu bahwa lu jangan sampai ditipu ya, lu jangan bodoh. Karena yang repot itu negara, yang repot polisi jaksa. Kalau kamu repot dengan polisi dan jaksa, kamu sembuh. Itu ada itu rasa malu sendiri. Kemudian saya akan mengambil karena saya memiliki satu kekuasaan di bidang keamanan, di bidang hukum, saya punya hak rehabilitasi, saya hak merevisi, abolisi, gerasi semua hak saya. Jadi kalau ada hakim-hakim, polisi, jaksa yang macam-macam, saya hukum. Saya punya kewenangan, saya bisa intervensi selama itu atas dasar keadilan dan kebenaran. Karena presiden ini adalah orang yang dianggap melindungi, merupakan suara rakyat, katanya suara Tuhan. Suaranya kita dengar aja yang dari sumber. Kalau sekarang kan kalian mencari sumber. Nah, karena orang media Indonesia, ya akhirnya semua orang menyampaikan informasi. Sehingga informasi terupdate itu tidak perlu dari wartawan, terus daripada pelaku kan? Iya. Iya kan? Jadi orang bisa menjadi wartawan buat dirinya sendiri. Mungkin, tapi saya apakah itu solusi? Nah, mencari alternatifnya apa? Yang jelas, saya akan memfokuskan pada bidang pendidikan, kesehatan. Karena kesehatan kita ini seperti udah perang dunia keempat. Kalau perang dunia ketiga ini kan multi Ukraina. Kalau kesehatan itu perang dunia keempat itu. Mati kan sudah banyak mati, gitu kan? Gimana kita bisa memerangi itu? Nah, Karena dampaknya bukan menghidupkan kembali orang yang sakit, tidak, tapi membangun kembali sendi-sendi ekonomi. Orang yang susah, orang di PHK itu dibangun kembali lebih berat dari itu. Itu kekecewaan kita terhadap dokter-dokter. Betul. Kalau terhadap dokter terang sendiri gimana? Pandai bilang. Ya, saya nggak tahu ya. Tapi untuk dokter itu ya tidak boleh pasti yang dokter pemerintah aja. Pengacara juga begitu, kayak Hotman Paris diserang juga, kasihan kan. Baik kalau dibenci sama bosnya pengacara ya, dibenci sama pengacara Indonesia. Di sini sebenarnya kalau saya lihat begitu, saya nggak salahkan pengacaranya, salah terhadap kondisi bangsa kita saat ini. Sensitif. Jadi satu orang bisa jadi musuh negara, ya ikut-ikuti semua. Nah ini harus berubah pola budaya. Mudah-mudahan kalau saya jadi presiden nanti tidak akan ada yang begini. Nah, banyak kita bicara yang binatang, bukan asibik, banyak bentuk-bentuk sistem pemerintahan ini yang menjadi teladan. Mungkin partai-partai menjadi partai generasi teladan itu yang penting. Sebenarnya masalah kecil dan dibuat pikir. Iya. Dan sebenarnya orang yang sudah berpuasa nggak tahan yang 5 atau 10 tahun pasti pulang. Ya, sampai jumpa lagi. Ada rating partai mungkin ada ucapan ini perkataan dengan Hari Raya Idul Fitri ya. Para Tabas Partai Pandai Ketua Umum menyatakan
kita harus bangkit bersama-sama rakyat menjadi satu kesatuan, bergabung bersama partai Indonesia Indonesia. Membangun Indonesia menjadi generasi teladan. Aliran bukan Soekarnoisme tapi Pahatisme, partai rendahan. Ucapan Pandai. itu ucapan lebaran. Ketua Umum Partai Pandai, Farhad Abbas mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Salam Pandai. Sip.